Wah, Haji. Guys. Halo, guys. Yang pertama, sama-sama kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki yang berkah, yang banyak, yang manfaat di dini wa dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yaitu untuk hajatnya Bapak Hidayat Nur Salim, dan untuk semua para donatur TPG Al-Kafi yang tidak bisa Bapak sebutkan satu persatu. Dan yang terakhir adalah untuk hajatnya Bapak Supardi. Bapak Supardi yang mana pada malam hari ini mensedekahkan sebagian rezekinya kepada kalian semua, yaitu berupa nasi berkah dengan niat untuk pahalanya untuk mengalir kepada anaknya yang telah lahir 2 minggu yang lalu, yaitu bernama Muhammad Khalif Al-Fariski bin Bapak Sumardi. Semoga dengan sedekahnya beliau dan pembacaan Yasin Fadilah ini, Ananda Muhammad Khalif Al-Fariski dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh, anak yang berilmu, yang berakhlakul karimah, yang ahli Quran, yang hafid Quran, dan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti pada guru-gurunya, berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Lebih dari itu, Yasin Fadilah ini seperti biasa kita amalkan setiap malam Jumatnya, tidak terlepas untuk hajat Bapak sendiri dan untuk hajat TPG kita. Semoga kedepannya tambah jaya, tambah maju, dan yang pasti semoga tambah berkah. Berkah itu apa? Berkah itu kebaikan yang bertambah. Nah, ini kan namanya berkah. Bisa untuk kebaikan kalian semua. Di sini dingin-dingin datang dari rumah guna untuk membaca Al-Quran, pahalanya berlipat ganda dibandingkan yang lain. Mungkin masih ada yang nongkrong marib-marib, bukannya sholat marib malah masih asik nongkrong. Beda dengan kalian, marib-marib sudah rapi, sudah wangi, sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik untuk mengikuti istiqomah kita, yaitu membaca Yasin. Tanpa kita minta, tanpa kita khususkan kedua orang tua kita, otomatis orang tua kita sudah mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Begitu juga dengan kemaksiatan atau dosa-dosa yang kita lakukan tanpa kita sengaja, tanpa kita berniat. Ketika kita melakukan dosa, otomatis orang tua kita juga kena dosa. Apalagi yang sudah punya orang tua yang sudah meninggal, itu di alam kuburnya akan langsung disiksa oleh Allah. Maka dari itu Bapak inginkan keistiqomahan kalian, walaupun kalian lagi halangan, ketika malam Jumat datang nggak apa-apa, tapi nggak usah baca Yasin, ikut amin saja. Ikut amin itu sudah dapat pahala, datang ke sini aja sudah dapat pahala. Ya, walaupun kalian halangan. Apalagi malam Kamis itu wajib. Bapak wajibkan kepada kalian, terutama yang halangan, datang juga nggak apa-apa. Yang penting ketika pas baca Al-Quran tidak saya ikut, tapi ketika pelajaran tajwid ikut menyimak dan ikut belajar. Mari tidak usah panjang lebar, sudah ketemu semua Yasinnya yang kecil-kecil. Sengaja malam hari ini yang sudah Al-Quran walaupun belum lancar, tetap Bapak suruh baca agar terbiasa
atau minimal tahu di mana letak Yasin. Oh, juz ini, juz ini. Ya, walaupun nanti ketika ngikutin bacaan Yasin terbata-bata, ya Alisa, Bias, Pino, Abi, Kirana, nah, terus Naila yang baru naik Al-Quran, kemarin sudah naik Al-Quran, Naila, Esa juga, nah, yang masih baru-baru, walaupun kan terbata-bata, tetap pandangannya melihat ke Al-Qurannya. Kalian melihat Al-Quran aja sudah dapat pahala, apalagi membaca dengan bagus malah berlipat kali pahalanya. Pas di Maulid Jumat juga ini malah berlipat-lipat ganda pahalanya. Makanya yang kecil Bapak suruh di luar ikuti, semisal nggak bisa atau terdapat atau ketinggalan, ya tanya sama kawannya juga. Baik, sudah ketemu semua. Kalau yang ikro, biarkan dia belajar, biarkan mereka. Bu, tolong bukain bu. Bu, Maisa tolong buka. Yang ikro biarkan tetap belajar, mengejar, bisa cepat Al-Quran dan ikut kita ketika malam Jumat ini. Mari sama-sama sebelum kita mulai pembacaan Yasin Fadilah, kita sama-sama baca istighfar 3 kali dan 2 kalimat syahadat sekali, dimulai dengan bacaan basmalah. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fadarani wa ilayhi turja'un a'attakhidhu min duni alihatan yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Kalau dengar adzan itu diam sebentar. Ada orang ngaji aja, kalau ada adzan suruh berhenti, apalagi kalian yang ngobrol. Ngaji tuh ngaji. Kita kalian ngaji di masjid, dan ada adzan diem. Kecuali kalau udah sholat ya apa terusin. Orang ngaji aja suruh diem. Kenapa? Tahu nggak alasannya apa? Dulu udah pernah Bapak sampaikan. Apa Jess? Masih ingat Jess? Ayo kenapa? Nggak lupa semua. Ayo, ada ingat nggak? Ada. Apa? Ayo apa yo? Ayo apa? Ini Pak yang Kenapa kira-kira? bukunya di Pak Mayana di Pak ini dia. Ada ingat nggak? Oh. Del, ya, lupa, lupa. Pantes. Inilah gunanya Bapak ingatkan lagi, agar kalian melakukan, agar kalian mengamalkan, ya. Ini juga pengingat bagi Bapak juga sendiri, juga pengingat untuk kalian semua. Kalau ada adzan tuh kalau nggak mau jawabin ya diem, usahakan jangan ngomong, agar apa? Ketika kita meninggal nanti, mau meninggal itu bisa mengucapkan lafal la ilaha illallah.
Barang siapa yang akhir hidupnya, akhir hayatnya mengucapkan lafal la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk mau masuk surga. Tapi kalau nada adzan kok sering ngomong, dikhawatirkan atau bahkan bisa-bisa tidak ngomong kalian malah. Bisa mendekati 100% nggak ngomong karena ini sabda Rasul. Kecuali kalau kalian entah mungkin ada keistimewaan sama masa hidupnya, mungkin Allah mengampuni, bisa ngomong, bisa mengucapkan lafal la ilaha illallah. Banyak juga kemarin itu kayak orang yang meninggal di ojol itu kan nggak sempat ngomong dia kan, terus nggak ngomong kira-kira hafal gitu. Enggak lah, orang dia naik motor terus ditabrak sama satpol pp apa siapa? Brimob. Kan nggak sempat ngomong. Nah itu dikhawatirkan kayak gitu. Ya, halo. Mumpung kalian masih kecil, Bapak ingatkan dulu, Bapak dulu dapat ilmu kayak gini tuh waktu di pesantren, dari kecil sudah dapat ilmu, sudah kayak tahu kayak gini. Kalau emang nggak mau menjawabin, kayak Allahu Akbar, jawabnya apa? Allahu Akbar. Hayyalah sholat, jawabnya apa liga? Hayyalah sholat, jawabnya gimana? Jawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayyalal falah, gimana jawabnya? La haula wala. Kalau nggak mau jawabin atau mungkin lagi sariawan atau lagi males, ya nggak apa, tapi jangan ngomong. Ya Reb ya. Ketika pas Jumatan besok di masjid, bila lagi adzan, jangan bising di belakang sendiri, malah ngerumpi. Ya Reb, mana Rahman? Ya Man, Asad. Ya, jangan ya. Diam ya, alhamdulillah kalau diam. Kita besok buktikan besok ya kan. Sekarang walaupun Bapak di tengah Jumatannya, tapi Bapak masih hafal suara kalian. Siapa yang di belakang ngomong, Bapak tahu karena suaranya hafal. Walaupun Bapak di tengah, kalau dulu kan Bapak di belakang, memang sengaja mantu kalian. Sekarang Bapak di tengah atau agak mungkin agak ke tengah, tapi Bapak hafal suara kalian. Besok Jumatan nggak boleh bising, walaupun nggak di Al-Ikhlas atau di Al-Furqan dimanapun, Jumatannya nggak boleh bising, ya. Terus yang kedua, ketika adzan nggak boleh tidur atau tiduran. Apa manfaatnya? Hah? Apa manfaatnya nanti? Lis, Cira, Ziza, Ziza, apa? Ayo apa? Masih ingat gak dulu waktu Bapak ingatkan? Apa? Sama? Biar aja lah, itu nggak bisa itu di. Ayo masih ingat gak Del? Alcid, Keza, Alifa? Gak siap-siap nanti kalau nggak ingat ini. Kalau pas ada adzan nggak boleh tidur atau nggak boleh tiduran. Alasannya apa? Manfaatnya apa? Berkahnya apa kira-kira? Biar apa? Biar jenazahnya nanti tidak berat. Ya, masih ingat, alhamdulillah ada yang ingat ya. Pernah Bapak dengerin dulu waktu di Persero, perumahan Persero Batu Ampar, mandiin orang meninggal, gemuk orangnya, tapi orangnya ahli ibadah. Ketika diangkat kerendahnya, ringannya minta ampun, padahal orangnya gemuk. Itu mungkin semasa hidupnya dia ketika ada adzan, baring-baring langsung dia duduk, mungkin gitu. Karena aneh orangnya gemuk. Ada juga yang kurus, malah berat. Itu tergantung amalnya ketika waktu dia hidup, ya. Dulu kan waktu Bapak di Persero dulu kan di Batu Ampar kan sering diajak abang Bapak untuk mandiin orang meninggal, terus ngapain gitu. Nah, terus kadang ngangkat ke masjid, tapi kalau dari masjid ke kuburan enggak, karena kan naik ambulan. Tapi dari rumah ke masjid kadang itu ngangkat, kok ringan, kok berat gitu. Itu mungkin ya pas waktu dia hidup ada langsung duduk
nggak baring-baring atau mungkin tidur. Kecuali kalau udah tidur dari misal udah tidur dari siang, dengar adzan nggak dengar ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah dengar malah sengaja tidur atau tidur-tiduran, ya itu bisa menyebabkan ketika jenazah nanti kalian meninggal, walaupun kurus-kurus kayak gini, bisa berat. Naudzubillah min. Semoga kita semua terhindar dan semoga nanti ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal. Demikian kurang lebihnya. Ini karena malam Jumat ada syukurannya dari Bapak Supardi berupa nasi berkah yang kayak kemarin malam Jumat yang dahulu. Silakan diambil satu-satu bagi kawannya yang nggak datang seperti Alfa, tolong bawakan siapa? Areta yang pastinya Areta yang dekat Areta ya? Oke, dekat Areta. Terus Sania, ya. Sania tolong bawakan kakaknya. Gibran tolong bawakan Zahira. Itu Pak adik Allah yang belum ucap. Anita, kok nggak datang dia? Malah? Halangan dah. Anita bawakan siapa? Anita. Rana anu ya? Alipa apa anu? Apa Jessica? Rana. Orangnya lagi ada urusan keluarga, cuma bisa nanti taruh di anu ya, taruh di, kalau nggak ada orang di rumahnya taruh di pagernya aja. Nanti minta. Abri ada itu Abri. Oke, yang nggak datang hari ini Gibran, Rana, Alfa, Sania, Anita. Siapa lagi? Oh Aska mah nggak datang, dia capek dia. Aska, siapa lagi? Udah. Sama Muhammad. Oke. Baik, yang beranjak dulu, yang anak kecil, yang nggak bisa-bisakan, kita sama-sama baca doa Qiyafatul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jawab salamnya dengan jawaban yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.